akar konflik Parluh 16 dan 17 serta solusinya. Jangan lupa subscribe channel Arjuna 22. Arjuna 22. Bagi kebanyakan warga yang kurang paham dengan akar konflik di tubuh internal PSHT, mungkin akan usul solusinya adalah duduk dan ngobrol bersama. Solusi tersebut tidaklah salah, tapi melihat keadaan, hal tersebut adalah utopis atau impian belaka yang hampir mustahil terwujud. Untuk bisa mengeluarkan solusi yang tepat, tentu kita semua harus tahu dulu akar dari konflik dengan berbagai sudut pandang. SHTRAT adalah organisasi persaudaraan. Namun, pada realitas pengembangannya adalah perguruan dengan cara perkembangan yang berbeda dan beraneka ragam di tiap daerah. Pada masa itu, SHTRAT berkembang secara gerilya. Meskipun berbentuk organisasi, tapi tiap daerah mempunyai hak, wewenang, yang otonom setara dengan pusat, layaknya bentuk perguruan. Bentuk organisasi persaudaraan baru benar-benar terlihat pada tahun 1974 ketika Raden Mas Imam Kusupangat menjadi ketua umum. Sosok pemuda luar biasa yang bisa menyatukan SHTRAT. Sebenarnya konflik internal SHTRAT yang saat ini terjadi juga pernah dialami Raden Mas Imam Kusupangat. Yang pertama yaitu konflik kepemimpinan pihak P17 tidak puas dengan dipilihnya pemimpin yang baru dipilih P16. Raden Mas Imam Kusupangat dulu juga menghadapi masalah yang sama. Ketika 1974 ditunjuk Sutomo Mangkujoyo sebagai ketua umum, ada pihak yang kecewa. Salah satunya adalah Santoso Kartoatmojo. Beliau merasa masih ada sesepuh yang lebih pantas memimpin SHTRAT, tapi malah diserahkan ke sosok pemuda. Raden Mas Imam Kusupangat menyelesaikan masalah tersebut tidak dengan saling memecat atau menghina. Saudara Santoso yang pindah ke Surabaya hingga akhir hayatnya hampir tidak ke Madiun lagi. Tapi hebatnya, anak-anak beliau adalah tokoh sejarah, pelatih 90 senam dasar pertama yang ditugaskan Raden Mas Imam Kusupangat. Yang kedua, yaitu konflik penyeragaman jurus. Raden Mas Imam Kusupangat adalah sosok pertama yang mendapatkan jurus hasil penyempurnaan dari saudara Irsad, tidak memaksakan kehendaknya karena sadar jurus adalah cermin perilaku seorang pendekar. Maka beliau mempersilahkan yang pakai jurus baru, tapi yang pakai jurus kawak juga dipersilahkan. Tak perlu badan hukum, tak perlu SK, tak perlu pemecatan, dan tak perlu mengkategorikan jurus terlarang. Kurang dari 30 tahun, SHTRAT berkembang pesat di seluruh Nusantara, dan tidak sampai 50 tahun, hampir 95%, semuanya menggunakan jurus yang sudah disempurnakan. Semua diselesaikan tanpa menciderai persaudaraan.
Dan yang ketiga, takut kekuasaannya terancam. Kala itu cabang tiap daerah mempunyai wewenang otonom yang hampir setara dengan pusat. Tapi Raden Mas Imam Kusupangat tidak merasa terancam dan memaksakan aturannya di tiap daerah, menghargai Esa Terate yang sudah berkembang di tiap-tiap daerah. Terlihat betapa seringnya beliau ke Jogja, Solo, bertemu dengan Salyo Harso Utomo atau dengan Murtaji. Kesimpulan solusinya adalah, jika memang P16 berhak memimpin organisasi, maka biarkan setiap cabang mempunyai hak otonom yang luas, karena setiap daerah punya sejarah dan kultur tersendiri yang tidak bisa diseragamkan dan dipaksakan. Biarkan pusat Madiun hanya sebagai pemberi aturan dasar dan aturan rumah tangga. Dan jika memang P17 yang berhak memimpin, maka cabut kembali seluruh SK pencabutan atau sanksi yang telah dikeluarkan oleh pengurus saat ini dan terdahulu. SK 44 yang fenomenal sebetulnya sudah dicabut oleh Saudara Tarmadji ketika Saudara Richard menjabat sebagai ketua. Tetapi berita tersebut tidak sampai meluas dan memberi laporan pertanggungjawaban tepat waktu untuk organisasi yang transparan.